Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjun Sabara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampuh oleh Ibu Dr. Anda Siti Fatima, MSI, dan Ibu Yuliana Eva, SPD, MPD. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus menunjukkan pelemahan. Pada pembukaan perdagangan Senin pagi 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah menyebabkan kekhawatiran dampak perekonomian domestik. Apa yang akan terjadi jika nilai tukar terus berada di level rendah? Baiklah, kita akan membahas berita ekonomi terbaru yang cukup menarik perhatian, yaitu pada 5 Mei 2025, rupiah tercatat melemah ke level 16.455 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini terjadi setelah diumumkannya data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 4,8%. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dengan ekonomi kita? Mengapa pertumbuhan 4,8% dianggap hanya, dan bagaimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Baiklah, sebelum memasuki topik pembahasannya, mari kita pahami apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produksi barang dan jasa dalam suatu negara yang diukur dengan produk domestik bruto atau biasa yang kita sebut PDB. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target, ini menjadi sinyal bahwa ada tantangan dalam perekonomian kita yang perlu diatasi. Angka 4,8% sebenarnya tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan standar global. Namun, untuk konteks Indonesia saat ini, angka ini di bawah target pemerintah yang biasanya menetapkan pertumbuhan minimal 5%. Mengapa target 5% penting bagi Indonesia? Karena dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan terus bertambah, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu untuk seperti menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Lalu, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah? Ketika ekonomi suatu negara tumbuh kuat, ini mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat. Investor baik dari dalam maupun luar negeri akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Ketika banyak investor asing membawa dolar mereka ke Indonesia, permintaan terhadap rupiah meningkat dan nilainya cenderung menguat. Dan sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau di bawah ekspektasi, investor mungkin memilih untuk menunda investasi atau bahkan menarik modal mereka. Ini menciptakan tekanan jual pada rupiah, menyebabkan nilainya melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam kasus kita, pertumbuhan 4,8% telah memicu reaksi pasar yang menyebabkan rupiah melemah ke level 16.455 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan ini mencerminkan penyesuaian ekspektasi pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Baiklah, dampak bagi masyarakat dan juga bisnis. Apa dampaknya bagi kita semua? Bagi konsumen biasa, rupiah melemah bisa berarti harga impor yang lebih mahal termasuk elektronik, kendaraan atau bahkan bahan makanan tertentu. Biaya liburan ke luar negeri yang lebih tinggi dan juga potensi kenaikan harga bahan bakar jika pemerintah tidak memberikan kita subsidi. Namun, ada juga dampak positif terutama bagi eksportir, pelaku wisata, dan perusahaan yang menghasilkan produk pengganti impor. Karena seperti eksportir, produk mereka menjadi lebih kompetitif di pasar global. Dan juga pelaku wisata karena Indonesia menjadi destinasi yang lebih terjangkau bagi turis-turis asing dan bagi perusahaan yang menghasilkan produk impor tadi. Bagi pelaku UMKM dampaknya beragam tergantung pada ketergantungan mereka terhadap bahan baku impor. Mereka yang mengandalkan bahan lokal mungkin tidak terlalu terpengaruh, sementara yang bergantung pada impor akan menghadapi tekanan biaya karena biayanya semakin tinggi. Baiklah, selanjutnya kita memasuki kebijakan dan solusi. Menghadapi situasi ini, apa yang bisa dilakukan? Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen untuk menstabilkan nilai rupiah. Seperti yang pertama, intervensi di pasar valuta asing dengan menggunakan cadangan devisa. Dan selanjutnya, penyesuaian suku bunga acuan untuk menarik investor. Dan yang ketiga, penertiban obligasi dengan imbal hasil menarik. Sementara itu, pemerintah dapat mengambil langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
seperti percepatan realisasi belanja negara dan proyek infrastruktur, dan juga insentif fiskal untuk sektor-sektor produktif, dan juga kemudahan berusaha untuk mendorong investasi. Nah, bagi kita sebagai masyarakat, penting untuk tetap tenang dan bijak dalam mengelola keuangan. Pelemahan rupiah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari dinamika ekonomi yang normal terjadi. Baiklah, sekian video dari saya mengenai rupiah layu ke 16.455 rupiah usai ekonomi Republik Indonesia hanya tumbuh 4,4%. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.